Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan wayang ketujuh ini. Saya akan mengisahkan Satrukem lahir. Saudaraku, siapa yang menjadi leluhur dari para Pandawa? Ini adalah keturunan dari Satrukem nantinya, ya, menurunkan satria-satria di Pandawa dan Kurawa, ya. Oke, siapakah Satrukem ini sebenarnya? Satrukem ini adalah disebut juga Bambang Kalingga. Ini adalah putra kedua dari Resi Manumayasa dengan Dewi Kaniraras atau Dewi Retnawati dari pertapaan Retawu di Gunung Sabtuargo, ya. Saudaranya adalah Bambang Manudewa dan Dewi Sriati, ya. Dalam perjalanannya, Satrukem ini nanti ditetapkan sebagai satria penurun Trak Witaradya, silsilah para raja-raja, ya. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa Nuroso ini menurunkan para raja-raja, ya. Karena saat mengandung dirinya, mengandung Satrukem ini, Dewi Retnawati telah makan buah Sumarwana atau buah surga di puncak pohon Rukem, hutan Wonoyoso, ya, Wonoso, ya, yang juga dijaga oleh raksasa sakti bernama Satrutama. Makanya ini namanya Nunggak Semi, ya, mirip-mirip dengan Satrukem, ya. Atau dalam istilah pewayangan ada Sakutrem, ya, gitu, ya. Oke, kita lihat di sana latar belakangnya. Ketika Resi Manumayasa ini sudah pulang dari Kerajaan Wirata, di sana di tengah jalan kebetulan Resi Manumayasa kan dulu melihat pohon itu, ya. Kemudian pohonnya diambil oleh Resi Manumayasa. Nah, inilah ceritanya. Ada perkelahian antara Gandarwa Satrutapa dengan pengikut Resi. Setelah itu oleh Resi Manumayasa dilerai. Kemudian Satrutapa bercerita kepada Resi Manumayasa bahwa dirinya telah mendapatkan bibit pohon Sumarwana. Pohon itu kelak akan berbuah satu kali. Dan barang siapa yang memakannya tentu akan menurunkan tokoh-tokoh besar di tanah Jawa. Karena itu Gandarwa Satrutapa ingin, ya, memiliki itu seterusnya, membuahkan itu, sehingga dia menanam bibit itu dan dirawat hingga berbuah. Namun sayang, ketika Resi Manumayasa kebetulan lewat dan memetik buah tersebut, Gandarwa Satrutapa sedang ketiduran. Nah, sungguh malang nasibnya. Akhirnya diambil oleh Resi Manumayasa, ya. Dikira oleh Resi Manumayasa, dikira itu pohon itu tidak ada yang memilikinya, begitu. Jadi bukan salah Manumayasa. Nah, mendengar cerita itu, Resi Manumayasa merasa sangat bersalah telah mengambil buah milik orang lain tanpa permisi. Tapi kan kondisinya saat itu kan sang resi tidak tahu, kan, begitu. Tadinya ia mengira buah tersebut tumbuh liar. Gandarwa Satrutapa sebenarnya sangat kecewa, namun saat melihat Dewi Retnawati atau istri Manumayasa sedang mengandung, ia akhirnya merelakan buah tersebut. Sebagai gantinya, Gandarwa Satrutapa meminta supaya diizinkan menitis kepada janin yang dikandung Retnawati. Sang resi pun mengizinkan apabila Gandarwa tersebut menitis kepada calon anaknya. Nah,
Akhirnya Gandharwa Satrutapa sangat senang, lalu ia pun masuk ke dalam kandungan Dewi Retnawati. Nah, saudara, ini ceritanya sangat serius, saudaraku. Dewi Retnawati meninggal setelah melahirkan putra bungkus. Menurut petunjuk Batara Narada, bungkus tersebut bisa pecah setelah sang resi menjadi seraya Kahyangan Suralaya yang saat ini sedang diserang musuh dari kerajaan Nusarukmi dipimpin oleh Prabu Kalimantara. Akhirnya sang resi pun mengikuti petunjuk Batara Narada yang sedang datang ke pertapaan Ukirtawu. Ya. Kalimantara melamar Batara Gagarmayang sebagai permaisuri. Itu telah ditolak oleh Batara Indra. Karena itu Kalimantara mengamuk di Kahyangan dan bisa terkalahkan oleh Resi Manumayasa dengan bayi bungkusnya. Bagaimana ceritanya ini bisa bayi mengalahkan ya? Kita lihat, ya, kita ikuti lagi. Bayi terbungkus tersebut dilempar ke musuh oleh sang resi. Akhirnya dengan kekuatan yang luar biasa, sama-sama kuatnya Prabu Kalimantara mental dan berturut-turut mengenai Patih Ardo Dedali, Aryo Karawelang, dan Garuda Banatara. Ketiganya tewas berubah jadi pusaka. Ini saudaraku, Prabu Kalimantara ini berubah menjadi sebuah kitab, sementara Patih Arda Dedali berubah menjadi sebatang anak panah yang nantinya diberikan kepada Arjuna ya. Aryo Karawelang berubah menjadi tombak, Garuda Banatara berubah menjadi payung. Bayi terlahir dari bungkus. Ternyata ada 3 bayi. Yang pertama diberi nama Bambang Satrugem. Kemudian adiknya diberi nama Bambang Sriati, dan yang termuda diberi nama Bambang Manumadewa. Nah, itulah saudaraku, ternyata Bambang Satrugem ini lahir dalam bentuk bungkus yang dikandung oleh Dewi Retnawati. Nah, dia bisa berubah wujud karena bisa mengalahkan Prabu Kalimantara yang saat itu ngamuk di Kahyangan. Oke. Demikian saudaraku kisah lahirnya Satrugem, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, amanat dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, antara lain jangan sesekali mengambil milik orang lain tanpa izinnya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Raden Manumayasa atau Resi Manumayasa. Yang kedua, dari Gandharwa tadi kita ambil hikmahnya, jadilah orang yang jujur ya. Jadilah orang yang tetap semangat ya, gitu. Oke, itulah tadi beberapa amanat yang kita ambil dari cerita lahirnya Satrugem. Oke, saudaraku, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.